Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gunggang 1 dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah 1 Gugus Gunggang, Kecamatan Poncol, serta teman-teman guru gugus Kecamatan Poncol. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang mana pagi hari ini telah memberi rahmat serta hidayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami yang sekarang ini mau menyampaikan materi budaya positif, tugas dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magetan. Saja ini nanti materi akan saya sampaikan, kami berdua bersama Ya Ristanto dan saya sendiri Bu Nur Muzayana. Kami berdua calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magetan. Dan kali ini nanti kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Langsung saja ya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti di sini dari modul 1.4 budaya positif itu ada 6 poin yang kami sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Kami akan memaparkan satu persatu dari 6 bagian tersebut. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Terus dilanjutkan dengan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi, stimulus respon lawan teori kontrol itu adalah pandangan tentang dunia. Jadi stimulus
stimulus respon tentang dunia, dan ada teori kontrol tentang dunia. Jadi realitas atau kebutuhan kita bersama itu kalau menurut teori kontrol tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sedangkan stimulus respon tentang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Sedangkan stimulus respon tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau menurut teori kontrol dunia, itu model berpikir menang. Lanjut. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Gilson dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melangkah ke keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita itu selalu berpacu pada aturan yang ada, akan tetapi dalam kali ini kami sebagai calon CGB akan merubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi apa yang anak inginkan biar menjadi anak itu lebih baik dalam belajar untuk memerdekakan dirinya dan untuk menjadi karakter yang baik. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang akan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari keyakinan kelas itu tadi kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya membutuhkan, yang pertama itu adalah kesenangan, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan bertahan hidup, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Ya, jadi selanjutnya itu tadi yang kami sampaikan sampai
5 kebutuhan dasar dari manusia setelah kita membuat keyakinan kelas itu. Mungkin dari materi kami ini akan dilanjutkan oleh Pak Setia Ristanto. Monggo Pak Setia Ristanto. Ya, Bu Nurmizola, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan melanjutkan memaparkan materi lanjutan, yaitu yang kelima kalau nggak salah, ini tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol menurut Diana dosen itu ada 5. Pengertian dari posisi kontrol itu sendiri yaitu guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas bersama ini. Apakah efektif, sudahkah memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset itu dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua, ini tidak hanya guru atau atasan juga bisa juga dalam melakukan posisi kontrol ini. Pada dasarnya posisi kontrol itu dilakukan pada posisi kontrol sosial, bisa juga dalam lembaga, bisa juga dalam komunitas ataupun yang lainnya. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, terus ada juga yang pembuat merasa bersalah. Terus ada sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir ada sebagai manajer. Penjelasan lebih lanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan ini, patuhi aturan saya, awas kalau begini, atau awas kalau begitu. Kamu selalu saja salah, dan lain sebagainya. Guru seperti ini biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, dengan cara menghukum. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya ya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Mungkin contohnya seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kalian tahu? Mungkin contoh-contohnya seperti itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya kita ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan, melalui bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya diajak bercanda. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah Bapak ya. Atau dengan contoh-contoh yang lain. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan mungkin akan berkata, saya pikir ibu teman saya, jadi bisa jadi tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kecewa. Nah, itu untuk yang posisi kontrol sebagai teman. Ada lagi selanjutnya yang keempat, yaitu sebagai
posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya biasanya adalah, yo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kalian dapatkan? Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan biasanya menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek tentang aktivitas siswa. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Kita kembali stimulus respon itu yang di awal tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, posisi sebagai mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Sehingga manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Restitusi nanti kita pada materi yang selanjutnya, yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi sendiri memiliki arti ganti kerugian atau ganti rugi yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Itu secara, kalau ini saya lihat di KBBI artinya seperti itu. Ada juga yang istilah restitusi ini ada berarti berhubungan dengan perpajakan. Saya jadi, it's pajak, jadi. Selanjutnya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi, karena restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga di sini dalam restitusi itu kita tidak boleh memberikan label kepada seseorang atau kepada anak, kepada murid, entah itu label mengatakan kepada anak itu bodoh atau mungkin goblok ataupun yang lain, itu tidak boleh. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh ya, ini ada segitiga restitusi. Ini adalah tahapan melakukan restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan yang telah disepakati, dan validasi tindakan yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini biasanya sebelum ke tindakan restitusi, biasanya tadi sudah seperti materi yang sudah disampaikan Bu Nur tadi, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahasa lainnya mungkin kesepakatan kelas. Mungkin itu untuk penjelasan pada hari ini. Sebelum ke pengalaman menyusun keyakinan kelas, dari materi tadi yang telah disampaikan, apabila ada yang perlu ditanyakan atau ya ada yang belum dimengerti, It's hard, Daddy. yes.
Monggo silahkan yang ingin bertanya. Boleh raise hand atau langsung menyalakan mikrofon untuk bertanya. Ada Pak dari saya. Bapak Monggo, menjelaskan tentang berapa posisi dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, posisi kontrol mana yang terbaik yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran? Terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu, kita lanjut ke penanya yang lain. Monggo, silakan. Monggo silakan. Pertanyaan yang kedua. Terima kasih, Bapak. Saya masuk, suaranya masuk toh? Iya, ya. Saya mau menanyakan ini Bapak tentang posisi itu. Mungkin ada kaitannya dengan segitiga restitusi itu, maksudnya seperti apa? Itu saja, terima kasih. Lu yang gini Pak. Selanjutnya, monggo pertanyaan ketiga. Mohon penjelasannya tentang kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayangnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Penjelasannya tentang kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Sis. Sudah berapa penanya, Bu Nur? Itu 1, 2, 3, baru 3. Siapa lagi? Masih. Kesepakatan kelas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Ika. Saya mau bertanya, mengapa kesepakatan kelas bukanlah sama dengan tata tertib? Ya, nanti kami akan menjelaskan. Waalaikumsalam. Mungkin dari beberapa pertanyaan itu kita tanggapi dulu ya Pak Aris. Sudah berapa tadi Bu? Ada 4 pertanyaan. Tadi kan kita dari materi kita itu mempunyai 6 komponen. Ini baru 4 pertanyaan. Mohon Bapak Ibu semua masihkah ada yang ditanyakan atau ini mau ditanggapi terlebih dahulu? Monggo. Mohon untuk ditanggapi terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih. Saya atau Pak Aris dulu, pertanyaan nomor 1 dari Bu Yuni. Terima kasih atas pertanyaannya, atas tanggapannya. Pada tadi yang ditanyakan posisi kontrol mana yang terbaik. Nah, itu kalau menurut kami posisi kontrol yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer, pada posisi kontrol manajer, sebagai guru itu sebagai mentor dan membantu murid, membimbing murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat atau kesalahan yang telah dibuat. Tapi kalau dalam prakteknya untuk di
laksanakan terutama kita di SD, sepertinya untuk menerapkan posisi kontrol ini masih sangat sulit. Kita masih perlu menerapkan sebagai teman, menerapkan sebagai sebagai pendukung, itu juga masih ada kalanya itu diperlukan. Jadi kalau yang terbaik mungkin menurut kami adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin demikian. Yang lainnya, jenengan atau saya, Bu? Ya, oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya, dan begitu kami jawaban yang disampaikan oleh Bapak Setia Ristanto sudah bisa dimengerti. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi apa, Bu? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Bu Yeti, itu tadi tentang restitusi. Oh, iya. Sekalian saya dulu, ya. Nanti yang duluan jenengan. Iya. Tentang restitusi itu sendiri, yaitu arti dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang maaf ya, putus lagi. Lu cek, maaf deh, tadi putus lagi sehingga pertanyaan tadi belum terjawab dengan sepenuhnya. Tes terdengar gak nih? Terdengar. Iya. Nah, restitusi itu sendiri terdiri dari ada 3 tahapan seperti yang ada di layar tadi, yaitu terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan pada keyakinan. Menstabilkan identitas ini maksudnya biasanya orang bersalah itu langsung dicap sebagai orang yang salah, tapi kita tidak boleh memperlakukan seperti itu, karena kita perlu menstabilkan identitasnya, yaitu dengan cara tidak dibully, tidak diintimidasi atau yang lainnya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan kepada anak itu tentang apa yang telah dilakukan, memastikan kepada apa yang dilakukan anak itu, tindakan yang dilakukan anak itu melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, menanyakan kepada kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatannya apa? Padahal kalian sudah boleh, kalian kemarin menyepakati apa saja. Nah, itu jadi ketika melanggar itu menanyakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa kami menunjukkan pengalaman kami melakukan atau mempraktekkan budaya positif ini, mulai dari membuat kesepakatan kelas sampai ada siswa yang melanggar dan akhirnya kita melakukan restitusi. Mungkin itu, Bu. Demikian pemaparan dari Pak Setia Ristanto. Gimana Bu Yeti? Sudah jelas atau Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Berarti kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga.
dari Pak Siswanto, yaitu tadi tentang kebutuhan dasar manusia, tentang cinta dan kasih sayang. Mungkin dari situ saya sendiri, Nur Muzayana, akan mencoba menjelaskan apa yang ditanyakan menurut pengalaman kami. Jadi kebutuhan itu ada 3 kebutuhan, adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, pemeliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi mengingat kembali dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama kan kita memerlukan kesenangan. Terus setelah kita merasa senang, kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Terus juga kita memerlukan kebebasan, juga kebutuhan bertahan hidup, dan juga ada penguasaan. Jadi kalau kelima itu terdapat pada diri kita, maka anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar dan kasih sayang yang tinggi, dan dia merasa nyaman di lingkungan, dan dia bisa menerima dengan baik. Akhirnya mereka juga akrab dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau di rumah ya mereka akrab dengan keluarganya, pastinya dengan orang tuanya. Begitu juga seandainya mereka bersosialisasi di sekolahan, mereka pasti juga senang dengan gurunya, bahkan dengan teman. Mungkin seperti itu penjelasan kami. Bagaimana? Ya, Bu Nur, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Dan sekarang dilanjutkan untuk pertanyaan yang keempat dari Bu Ika. Dari Bu Ika tadi ditanyakan tentang mengapa kesepakatan kelas bukan kita bukan mengikuti lagi dengan tata tertib seperti itu. Ini saya atau Pak Aris yang mau menjelaskan? Monggo manut, Bu. Halo. Coba saya akan menjawab terlebih dahulu, nanti Pak Aris bisa menjawabkan. Jadi suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka berlaku begini atau begitu. Maksudnya kan begini, yang dulu kita itu selalu terpacu pada aturan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak atau Ibu guru, kesepakatan dari musyawarah guru tersebut, dan anak-anak harus mengikuti apa yang sudah kita tertera di situ, yang sudah kita tempel di situ. Anak-anak disuruh mengikuti seperti itu. Akan tetapi kita akan mencoba mulai dari sekarang itu kita gunakan keyakinan kelas. Keyakinan itu kan adalah suatu yang diyakini, suatu yang ingin dilewati oleh seseorang, misalnya murid. Jadi sesuatu yang dibuat oleh dia sendiri, tentunya mereka akan melaksanakan apa yang mereka
buat itu. Jadi mereka lebih yakin, lebih mengena kalau yang mereka buat itu dan nantinya mereka yang akan melaksanakannya sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Ika? Ya, nambahi sedikit Bu, nambahi sedikit. Iya. Nah, seperti benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Nur, yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau boleh mengatakan dengan kata yang lain itu keyakinan kelas itu tadi sama dengan kesepakatan kelas. Nah, istilahnya sama seperti itu. Nah, pengalaman kemarin ketika kita mempraktekkan ini, membuat peraturan ini atau membuat kesepakatan kelas ini, kita sebagai guru terlebih dahulu menggiring opini, mengarahkan kesepakatan apa yang akan kita disepakati bersama. Sebagai contoh, menjaga kebersihan. Nah, itu kita memberi pancingan, memberi umpan kepada anak-anak. Kalau kelasnya kotor itu bagaimana? Nah, akhirnya mereka membuat kesepakatan selalu menjaga kebersihan kelas, nah, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya. Oh ya, tambahan lagi, kalau terjadi kesepakatan seperti itu, kemungkinan anak lebih termotivasi untuk tidak melanggar, karena dia ketika sudah membuat kesepakatan kelas itu saja, anak yang sebagai contoh, anak yang suka jahil itu sudah, waduh, terus gak oleh gini, gak oleh jahili koncone. Nah, mungkin sebagai contoh seperti itu. Jadi paling tidak ada rem lah bagi diri anak itu untuk melanggar kesepakatan. Tapi kalau bentuknya hanya tata tertib, saya kira anak itu juga belum tentu membaca tata tertib juga, jadinya kadang lupa atau entah bagaimana, kan namanya juga anak. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Bu, kembali ke. Ya, terima kasih. Sudah semua pertanyaan? Kita lanjut ke selanjutnya Bu, atau bagaimana? Ya, terima kasih Bika. Semoga kita semua kedepannya bisa menerapkan kesepakatan kelas. Selanjutnya Pak Aris, kita pertanyaan lagi atau kita menampilkan apa yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita praktekkan dari materi yang kita pelajari ini. Ya, boleh Bu. Ya, pada selanjutnya, karena kita tanya jawab tadi sudah selesai, kami akan menyampaikan tentang pengalaman kami ketika melakukan menyusun keyakinan kelas dan melakukan tindakan restitusinya ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muzayana, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan berbagi praktek baik saya modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini saya bersama dengan siswa membuat kesepakatan kelas. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Istingana, pengajar praktek saya Ibu Devi Intan Pujiawati, dan saya Nur Muzayana sebagai calon guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kamu inginkan di dalam kelas ini? Aturan seperti apa yang ingin kamu buat dan kamu taati untuk bersama-sama? Seperti itu ya. Nanti kamu tuangkan isi hati kamu, perasaan kamu yang ingin kamu rasakan biar kamu nyaman untuk belajar itu seperti apa?
pembelajaran. Jadi semua itu kan harus kita laksanakan bersama-sama. Akan tetapi masalah hari ini tadi melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu, Mas Arga mau nggak memperbaikinya? Mau. Iya, dengan cara bagaimana? Dengan cara baik. Dengan cara baiknya itu Mas Arga harus bagaimana? Belajar dengan rajin ya? Pintar sekali. Mau belajar dengan rajin agar tidak apa terjadi seperti ini lagi. Oke? Dengan cara apa? Belajar ya. Rajin. Terima Mas Arga harus belajar dengan rajin. Terus, ya toh? Sudah tahu seperti itu? Berarti tidak boleh diulang kembali. Oke? Mas Arga nggak boleh mengulang kesalahan seperti itu lagi. Anak cerdas harus siap belajar. Oke ya, kamu itu di rumah main. Itu kan seperti yang ibu katakan tadi. Kata ibunya apa tadi? Loh, kok tidak boleh mati-mati? Pinter. Jadi tugas utamanya adalah belajar. Sekali. Mas Arga siap untuk memperbaikinya ya. Oke, dari dulu cuma ngasih penjelasan seperti itu biar Mas Arga itu jadi anak yang cerdas, yang pintar. Siap untuk maju? Siap jadi anak pintar? Semangat? Bagaimana kemarin? Semangat. Mari kita bersemangat. Ya, seperti itu ya. Mas Arga semangat ya. Semangat. Oke, hari ini cukup seperti itu. Nggak boleh diulang kembali ya. Ya. Mas Arga sekarang boleh ikut main lagi sama teman-temannya. Sudah. Nah, ya. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.